Terbongkar. Ada yang lagi naikin isu 4 pulau Aceh yang pindah ke Sumut untuk serang Mas Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi yang jadi gubernur Sumut. Ada yang nyebut ini ulah Pak Jokowi lah, ini hadiah Pak Jokowi buat Mas Bobi lah, macam-macam pokoknya. Faktanya, ini tuh kebijakan Menteri Dalam Negeri, lah kok yang disalahin Mas Bobi? Kita kasih paham nih di video satu ini. Pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Ngeri kali abang ini seolah-olah membela Aceh tapi tidak dengan marwah daerahnya. Gua kasih tahu sejarah tentang 4 pulau yang dilepas ke Sumatera Utara ya. Kenapa dulu orang bilang kalau 4 pulau itu milik Aceh? Itu dikarenakan nelayan Aceh sering datang ke sana karena memang lebih dekat ke pesisir Aceh daripada ke Sumut. Tapi dekat bukan berarti milik ya. Sejak 2009, BPS dan BIG sudah catat Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, Mangkir Kecil masuk Sumatera Utara. Itu bukan keputusan politik, tetapi peta berdasarkan koordinat. Tahun 2012 batas darat Aceh dan Sumut disepakati, tapi batas laut nggak kelar. Dan selama lebih dari 10 tahun, nggak ada satupun gugatan resmi dari Aceh maupun pejabat Aceh. 2022 diverifikasi ulang, lalu di 2025 baru ditekan resmi sama Mendagri, Pak Tito Karnavian. Artinya ini bukan pemindahan, tapi penegasan data yang selama ini nggak pernah ditolak. Jadi kalau dari dulu aja diam atau tidak mencuat, kenapa baru hari ini ribut-ribut seolah-olah mendadak diambil begitu? Dan untuk yang... Tuh dengerin ya. Jadi masalah 4 pulau ini itu sudah jadi pembicaraan sejak lama teman-teman. Bahkan ini di tahun 2009 gitu ya. Ini data BPS dan BIG menunjukkan 4 pulau secara administratif masuk ke Sumut gitu. Terus kemudian di tahun 2012 keputusan bersama belum menemui titik temu soal batas wilayah laut. Kalau ini sudah jadi perbincangan dari lama, terus kenapa yang dituduhkan itu adalah Mas Bobi yang baru aja jadi gubernur Sumut gitu ya. Kemudian disalahkan juga Pak Jokowi yang sudah purna tugas gitu. Padahal di tahun 2009 ini kan bukan eranya Pak Jokowi ya. Kalau dipikir-pikir kayak gitu teman-teman. 2009 itu bukan eranya Pak Jokowi. Lah kok ya disalahin Pak Jokowi juga ikut kena seret sama masalah ini gitu. Terus lagi-lagi saya ingatkan kembali gitu ya, kalau mengenai pemindahan ibu kota itu merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri. Dan seperti yang dikatakan oleh mbaknya tadi, saya sepakat ya. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan mbaknya ini. Kalau ini sudah jadi perbincangan dari lama dan tidak ada yang membantah soal hal ini, terus kenapa baru belakangan ini menyuarakan kayak seolah-olah ini tuh kayak hal yang mendadak, terus kemudian direbut dadakan, direbut secara sepihak gitu, padahal ini sudah jadi perbincangan dari lama. Itu menarik teman-teman. Berarti kan memang ini sudah jadi bahan perbincangan dari lama. Ketika ada penegasan data mengenai pulau-pulau ini lah kok komentar. Lah sebelum-sebelumnya kemana aja? Gitu kan? Wali Kota Medan, kalian salah. Beliau itu tidak masuk struktural keputusan pemetaan. Tapi gue paham, mungkin karena beliau ini adalah menantu dari mantan presiden yang udah pensiun Bapak Joko Widodo. Jadi agak terngiang-ngiang. Jadi kalau mau protes itu, gunakanlah hak konstitusi. Seperti menggugat petun di MA dan lain sebagainya. Jangan hujatan yang bisa menimbulkan malapetaka untuk diri sendiri. Nanti abang ini kena ujaran kebencian gimana? Dinasti Jokowi difitnah udah susun rapi pencaplokan 4 pulau Aceh. Guys, banyak banget yang curiga kalau pemindahan 4 pulau milik Aceh itu ada kaitannya sama dinasti Jokowi. Bahkan bagi pengamat politik Tom Pasaribu, ini tuh udah jadi agenda yang disusun rapi jauh-jauh hari guys. Tapi sayangnya gagal karena rakyat Aceh solid kasih perlawanan ke dinasti Jokowi. Apalagi banyak kasus di wilayah lain seperti Raja Ampat yang dikeruk oligarki dan Pulau Rempang yang kasih perlawanan. Kalau menurut kalian gimana? Apa benar ini ada hubungannya sama keluarga Jokowi? Oh, ini yang aku bilang tadi teman-teman. Ketika kita sudah membahas itu sudah jadi perbincangan dari lama, terus kemudian beberapa waktu belakangan ini tiba-tiba ada orang yang sok dengan gayanya sok-sokan mengatakan oh ini ulahnya Pak Jokowi, ini hadiah dari Pak Jokowi dan lain sebagainya, seolah menggambarkan seperti itu. Lah ini kan sudah dari lama gitu loh, kok sampai detik ini masih yang difitnah itu Pak Jokowi, yang disalahkan itu Pak Jokowi. Dan itu pun masih dibuat pertanyaan, gimana menurut kalian, adakah keterkaitannya Pak Jokowi dalam keputusan ini ya? Berapa kali lagi saya harus mengatakan kalau keputusan mengenai pemindahan pulau ini merupakan kewenangannya dari Mendagri, bukan kewenangannya Pak Jokowi. Dan
Ini mulai ada perbincangan itu dari 2000 sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Dan waktu itu tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan, makanya di tahun 2025 ini dikasih penegasan lah, data penegasan mengenai pulau-pulau ini. Sebetulnya pulau ini tuh masuk mana sih gitu. Nah kalau dari dulu diem, terus sekarang baru bersuara seperti ini teriak-teriak, yang mencurigakan siapa, Anda atau Pak Jokowi? Keputusan administratif yang menetapkan 4 pulau di Aceh Singkil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menuai reaksi di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan ini tidak berdasarkan pada kepentingan personal. Tito menyebut penetapan ini telah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi. Mantan Kapolri ini menjelaskan penetapan diputuskan berdasarkan tarikan batas dari wilayah darat yang telah disepakati. Pemerintah tidak keberatan apabila ada gugatan hukum ke PT UN soal penetapan 4 pulau terkait. Tito juga mengatakan pemerintah pusat terbuka untuk memfasilitasi dialog antar dua wilayah agar kedua wilayah mendapatkan solusi terbaik. Mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus mengenai penamaan pulau-pulau. Nah, di situ ada tidak keterjadian kesepakatan antara Aceh dan Aceh, dan kalau memang letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani dua pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu. Keempat pulau yang dimaksud sejak lama dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini diantaranya adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak mempermasalahkan jika... Itu penjelasan dari Pak Tito mengenai pemindahan pulau ini, dan dikabarkan karena ini terus seperti ini ya, dikabarkan Pak Prabowo Subianto itu pada akhirnya akan turun tangan untuk mengurus masalah ini, teman-teman. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini, dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita. Wajib kita Tuh, pada akhirnya Pak Presiden ikut dalam mengatasi polemik ini, teman-teman ya. Dan pada akhirnya Pak Presiden itu akan turun tangan dalam mengatasi polemik ini, teman-teman. Dan tahu gak sih ada yang menarik lagi? Ketika kita bicara soal 4 pulau ini, ketika ada beberapa orang yang mendadak tiba-tiba nih ya bersuara padahal sebelumnya diem aja, ini ada seorang yang muncul dengan menghina Mas Bobi dan keluarganya. Bobi yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Kita dengerin dong. Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Parah sih ini. Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya? Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Hah?
Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Kalian itu nggak tahu malu keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau kamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar PKI kau. Ini nih, contoh orang yang sebetulnya bodoh, yang bisanya teriak-teriak doang. Dia menuduhkan Mas Bobi begini begitu, bahkan sampai parahnya dia mengatakan Mbak Kahiyang, gimana kalau Mbak Kahiyang dikelola bersama? Waduh, itu masuk pelecehan, Mas. Masuk pelecehan. Bahas pulau sih bahas pulau, tapi jangan pernah lepas tuh abang-abang yang ngomongin Bobi kemarin. Kau kalau mau maki Bobi, maki Pak Jokowi itu terserah kau, tapi di sini bukan perkara Jokowi dan Bobi ya. Kau udah melecehkan seorang wanita dengan kau bilang bisa dikelola wanitanya si Bobi. Ya, harus tahu juga caranya demokrasi. Nggak semua penghinaan itu bilangnya wajar lah kita. Nggak ada yang diwajarkan, nggak ada yang bisa dinormalkan. Jadi kalau kalian menormalisasikan itu berarti besok kau yang digituinnya. Dan untuk kalian jangan sok-sokan angku-angku kali. Sikit ngomong awak Pane, awak Medan KP, awak Medan Lontre. Yang betul-betul aja juga kalian kalau ngomong. Ya usah sok-sok adu keras kalau masih di bawah bendera yang sama, masih negara Republik Indonesia. Nanti dikit-dikit dibilang Jawa, dikit-dikit dibilang padahal aku Melayu. Terus ada apa kalian maki-maki suku-suku orang lain? Jangan anggar-anggar jago. Negara ini punya aturan, punya hukum, ada aparat negara, ada militer, Kopassus, polisi, semua. Jadi untuk bapak-bapak aparat tolong ditangkap orang ini sebagai bentuk keadilan ya. Bahas pulau sih bahas pulau. Saya sepakat sih. Tangkap orang ini karena omongannya sudah bodoh sekali ya kan, sudah menjebak dirinya sendiri dia itu. Karena gimana ya, kalau kita ngebahas soal pulau ini sudah sangat jelas ya, soal kewenangan yang memindahkan pulau itu siapa, tapi dia sepertinya tidak menerima fakta itu. Dia terus menyalahkan Mas Bobi yang ada di balik ini semuanya, Pak Jokowi yang ada di balik ini semuanya, bahkan sampai-sampai dia mengatakan hal sebodoh itu tadi. Seperti contoh Mbak Kahiyang gimana kalau dikelola bersama. Bodoh sekali. Wah, memang pantas sih kalau ini ditangkap gitu ya teman-teman ya. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu. Ada informasi menarik apa hari ini dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Oke, selamat siang Bang. Ini Bang hadirnya di Polda Sumatera Utara dalam rangka apa nih Bang? Boleh dijelaskan sedikit Bang? Ya, kami hari ini hadir di Polda Sumatera Utara dari lawan Bonar, Dinas Ranger dengan DPW 234 Sumatera Utara untuk melaporkan salah satu akun yang telah menghina akun kami, menurut yang kami banggakan, Pak Bobi Nasution. Oke, dalam penyambutan di Polda Sumatera Utara untuk terkait laporan ini gimana Bang, bisa dijelaskan gimana? Ya, tadi sudah ketemu dengan Bapak Panjaitan, sudah konseling, akhirnya ada penunjukan tentang humas lah. Surat lainnya nanti hukum kami yang akan dilakukan. Oke, tujuan membuat laporan ini atas dasar apa nih Bang? Iya, terus saja kami tidak, bahasa orang Sumatera Utara tidak suka dengan bahasa si pengecut itu. Tapi juga dia disuruh seseorang atau memang menggunakan narkoba, karena kita bukan masyarakat yang anti kritik, tapi kritik itu juga harus berbudaya, dan kami akan kejar dia sebenarnya. Oke, ada mungkin hal yang mau disampaikan atau pesan Bang untuk si pemilik akun dan kepada Polda Sumatera Utara juga? Ya, harapan kami si pemilik akun ini segera datang meminta maaf dan melakukan klarifikasi lah terhadap apa yang sudah disampaikan. Oke. Oke Bang, ini didampingi dari tim hukumnya Bang, boleh disampaikan sedikit Bang atau mungkin ada penyampaian sedikit? Ya, saya dari tim hukum 234 SC dan Bonar sangat menyesali ini akun TikTok hashtag #X313 yang menurut kami sangat berbahaya mulutnya, sangat mencekam. Beliau mengatakan Pak Bobi Gubernur
dengan kata-kata yang sangat tak elok, tak pantas, menyinggung Bapak Jokowi. Begitu juga istrinya. Kami akan kejar kau. Kami akan kejar kau. Dan kami dalam waktu dekat akan melakukan dumas ke Polda Sumatera Utara. Karena kau telah melanggar pasal 27 Undang-Undang IT. Ancamanmu 6 tahun atau denda 1 miliar. Itu dari kami, tim hukum. Oke bang, mungkin setelah membuat laporan, apa mungkin rencana akan dibuat oleh tim SC234 sama Bonar bang? Mungkin bisa disampaikan langkah apa lagi yang ditempuh bang? Yang akan kita tempuh adalah membuat dumas sehingga terbentuk ini laporan polisi. Apa yang kau berbuat, bahasamu apa, harus kau pertanggungjawabkan. Karena engkau telah mencederai rakyat Sumatera Utara. Kita pada akhirnya dilaporkan oleh relawan dari komunitas Bonar, Bobi Nasution Ranger gitu, bersama dengan 234 Solidarity Community. Wah, ini memang harusnya seperti itu ya, harusnya ditahan teman-teman, karena kalau kita memaknai demokrasi di Indonesia, kebebasan berpendapat, benar bebas berpendapat, cuma ada etikanya. Kalau yang tadi tidak beretika sekali. Pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Enggak, itu gini loh ya, ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya, sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu Bang? Ya, coba cari tahu lah, nanti kalau saya ngomong dibilangin enggak. Disampaikan juga ke apa, saya dengar sudah sangat panjang Bang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok, kenapa enggak kok hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Penghuninya ya, setahu saya kemarin saya kan ke sana dengan Bang Masinton, dengan Pak Bupati. Kalau secara langsung saya belum ngecek, tapi kata Pak Bupati Tapanuli Tengah, karena itu masuk wilayah Tapanuli Tengah. Nah, ini ingat juga, saya dengarkan ada yang komentar juga itu, bilang kita yang ngambil-ngambil, itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah loh, ke Tapteng. Nah, berarti hadiahnya bukan ke Bobi Nasution, hadiahnya ke Masinton. Tuh Bang. Tambah menarik lagi nih teman-teman. Ini ada sindiran dari Mas Bobi gitu ya. Kan belakangan ini Mas Bobi dituduh-tuduhkan soal masalah pulau. Terus kemudian di sini Mas Bobi ngasih fakta lagi, selain fakta kalau pemindahan pulau itu merupakan wewenang Kemendagri gitu ya. Selain masalah itu, Mas Bobi juga mengatakan kalau bicara soal hadiah itu bukan ke saya. Kenapa? Karena pulau ini benerlah di wilayah Sumut, cuma pulau ini tuh lebih tepatnya ada di masuk ke Tapanuli Tengah, yang mana bupatinya adalah Pak Masinton Pasaribuan. Berarti gimana tuh? Kalian aja deh teman-teman yang komentar. Silakan beri komentar kalian di kolom di bawah. Dan teman-teman semuanya terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.